Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan upload video tentang pilih kartu lagi dengan topik asmara. Kita akan beri judul apa sih isi hatinya ke kamu. Nah, video ini akan relevan banget bagi kamu yang ingin tahu soal perasaan seseorang kepada kamu. Bisa jadi ini pasangan kamu, bisa jadi ini gebetan kamu, bisa jadi ini seseorang yang ada di pikiran kamu saat ini. Bisa jadi kalian gak berkomunikasi lagi. Kita akan coba lihat nanti. So, apalagi ya, ini adalah timeless reading tentunya, jadi kapanpun kamu ngerasa terdorong untuk nonton video ini, adalah saat yang tepat bagi kamu untuk menontonnya, oke? So, sekarang di depan kamu udah ada 3 deck berbeda, oke? Ini yang biasa aku pakai di video aku di channel ini. Kita akan kasih nomor, nanti aku akan kasih timestamp untuk pembagian waktunya di description box. Kamu bisa cek di situ nanti kapan untuk masing-masing deck ini, oke? So, langsung aja di sini kita kasih nomor. Ini deck pertama, ini deck kedua, ini deck ketiga, oke? Sekali lagi, ini deck pertama, deck kedua, kemudian deck ketiga, oke? So, sekarang kita lanjut aja di sini. Lihat untuk deck pertama, oke? Here we go. Kita lihat apa yang ingin dia sampaikan ke kamu ya kira-kira. Kemudian kita juga lihat saran-saran terbaiknya buat kamu. Here we go. Isi hatinya buat kamu, deck 1. Isi hatinya buat kamu. Di the bottom of the deck ada Queen of Swords, oke? Kita buka dulu semua kartunya di sini. Kita akan coba telaah. Pertama di sini ada Judgment card. Banget sih ada Judgment card di sini. Bentar guys, oke. Di sini ada Ace of Pentacles. The Empress, Knight of Wands. Oke. So, deck pertama, aku ngerasa ya sebagian besar dari kamu yang milih deck ini, mungkin kalian udah nggak berkomunikasi lagi. Mungkin komunikasi sedang nggak intens, atau mungkin ada perang dingin, ada silent treatment. Intinya komunikasi sedang mengalami kesulitan antara kamu dan orang ini. Aku melihat apa yang ingin disampaikan oleh orang ini adalah dia ingin kesempatan kedua dengan kamu. Deck pertama, oke? Kalau misalnya memang ini seseorang yang sempat ada konflik mungkin, atau kamu nggak berkomunikasi lagi, bisa jadi ini mantan. Dia sangat-sangat menyesal, sepertinya sudah menyakiti kamu. Dia tahu kamu di sini udah berada dalam defensive mode. Queen of Swords, mungkin kamu di sini air sign, Aquarius, Libra, Gemini, atau Taurus bisa jadi. Dia tahu dia udah menyakiti kamu, dan sekarang aku ngelihat dia masih ingin di sini kesempatan kedua bersama kamu, atau kesempatan kesekian kali mungkin. Intinya orang ini masih ingin mencoba kembali untuk membangun hubungan ini bersama kamu, atau membangun komunikasi lagi dengan kamu, oke? Secara garis besar sih ini berbicara mengenai kesempatan kedua, deck pertama, oke? Masalahnya mungkin kamu di sini udah nggak berniat lagi mungkin untuk ngasih orang ini kesempatan. Aku nggak tahu kenapa.
Mungkin bagi sebagian kecil ya, bagi sebagian kecil kamu yang milih deck ini, ada isu pihak ketiga antara kamu dan orang ini yang bikin kalian memutuskan untuk berpisah atau untuk mundur dulu dari koneksi yang kalian miliki. Oke, itu bagi sebagian kecil aja. Orang ini sangat-sangat ingin kembali sama kamu. Ya, kalau misalnya dia bisa memutar waktu, dia mungkin gak bakal mau nyakitin kamu. Ini kayaknya orang yang mungkin udah cukup lama ya kalian pacaran atau deket gitu ya. Aku ngerasa ini bukan orang yang baru kalian kenal kemarin atau baru kenal 1 atau 2 bulan. Bisa jadi ini udah cukup lama. Orang ini jelas ya menganggap kamu itu sebagai pasangan hidup dia gitu loh, sosok yang berpotensial menjadi pasangan hidupnya dia. Ada di Empress di sini. Oke. Tidak tergantung gender, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Dia benar-benar ingin di sini kesempatan lagi untuk bisa bersama kamu. Mungkin ada isu eksternal di sini yang mempengaruhi hubungan kamu dan orang ini ya, deck pertama. Bisa jadi karena tadi seperti yang aku bilang, sebagian kecil mungkin ini soal pihak ketiga. Sebagian lagi aku ngerasa ini soal karir atau situasi finansial ya. Orang ini ngerasa, atau kamu mungkin ngerasa nggak bisa bersama dengan orang ini karena situasi finansial atau karirnya nggak masuk kriteria kamu lah. Oke. So sulit bagi kamu untuk menjalin hubungan jangka panjang bersama orang ini. Oke. Karena Ace of Pentacles di sini sebagai challenge, aku ngelihat untuk saling berkomitmen dengan satu sama lain menjadi isu di sini. Oke. Aku ngerasa kamu di sini deck pertama yang punya opsi lain atau mungkin nggak memilih orang ini. Tapi orang ini tetap berharap kamu akan memilih dia, kamu akan kasih dia kesempatan. Oke. Aku ngerasa orang ini cukup tulus. Deck pertama orang ini cukup tulus. Oke. Ya, bagi sebagian besar dari kamu yang milih deck pertama ini, mungkin kalian punya opsi lain ya. Makanya kalian ninggalin si dia ini. Tapi tau gak sih, ketika aku ngeliat kartu di Empress di sini sebagai saran kamu, aku ngelihat orang ini sebenarnya layak banget untuk kamu fokusin deck pertama. Dia sangat sayang sama kamu. Kasih dia kesempatan untuk membuktikan kepada kamu bahwasanya dia bisa. Oke. Bagi sebagian dari kamu, mungkin kalian udah cukup lama nggak berkomunikasi. Bagi sebagian kecil banget, ini adalah seseorang yang udah jadi mantan istri, mantan suami, atau kalian pernah punya anak dengan orang ini. Oke. Tapi kalian nggak bisa nikahin dia. Aku nggak tahu alasannya apa. Oke. Kamu harus milih orang ini. Kamu harus bersama dia, itu sarannya. Karena orang ini sangat mengharapkan kesempatan kedua bersama kamu. Dia masih mengharapkan kamu banget. Jadi sarannya tadi ya, kalau misalnya kamu ngerasa udah tahu siapa sosok orangnya, aku ngerasa orang ini layak diberi kesempatan, terutama kalau misalnya dia masih mencoba berkomunikasi dengan kamu. Aku ngerasa ini ciri-ciri besar dari orang ini, mungkin kamu masih berkomunikasi sama dia, tapi kalian udah nggak
udah nggak bahas soal hubungan lagi. Bagi sebagian kecil tadi soal mungkin kamu udah punya anak dengan orang ini, aku ngelihat kalian memang cuman bahas soal anak aja. Aku ngeliat di sini ada Knight of Wands, kemudian ada Six of Cups. So aku ngerasa akan ada interaksi antara kamu dan orang ini dalam waktu dekat setelah kamu nonton video ini. Interaksi yang cukup genuine ya. Dia aku ngeliat memang masih ingin mendapatkan perhatian dari kamu. Dia masih ingin mencoba di sini untuk mendapatkan hati kamu lagi. Kalau misalnya kalian udah punya anak bersama, aku ngerasa dia akan menjadikan anak kamu sebagai alasan untuk ketemu sama kamu. To be honest ya. Okay, so layak banget sih menurutku ya deck pertama. Orang ini dikasih kesempatan untuk membuktikan bahwasanya dia masih bisa berubah, dia masih ingin memperjuangkan kamu. Excuse me, sorry. Dia masih ingin memperjuangkan kamu, dia masih ingin kalian bersama kembali. Mari kita minta bantuan Oracle Cards untuk secara spesifik lihat siapa orang ini. Flirt, engagement, let your friends help you. Deck pertama, so dengan kehadiran kartu engagement card di sini, ini nih semacam konfirmasi ya bahwasanya dia kali ini ya ingin membuktikan kepada kamu bahwasanya dia ingin serius, bahwasanya dia ingin memperjuangkan hubungan kalian. Di sini ada engagement card. Mungkin kalian di sini kayak satu kantor atau mungkin satu circle pertemanan ya, kayak ada link ya, kayak ada yang menghubungkan kamu dan orang ini. Dan aku ngerasa orang ini terus bertanya melalui teman kamu soal kamu. Di sini let your friends help you. Jadi aku ngerasa saran-saran dari teman kamu juga cukup relevan kalau misalnya kamu ingin meminta opini mereka mungkin untuk situasi kamu. Kemudian ada kartu flirt di sini. Masih ada passion, masih ada spark sebenarnya antara kamu dan orang ini. Cuman aku mengerti kenapa sebagian besar dari kamu mungkin kesulitan untuk menerima orang ini lagi. Aku bisa mengerti, aku bisa paham itu. Hanya saja dari kartu-kartu yang muncul, aku ngerasa orang ini sangat layak banget untuk kamu berikan kesempatan lagi. Deck pertama, oke, terutama kalau misalnya ini let's say mantan istri, mantan suami, atau orang yang pernah punya anak dengan kamu. Oke, so next kita coba lihat di sini untuk deck kedua, oke. Hai deck kedua, di sini kita akan coba lihat siapa sih yang ingin menyampaikan isi hatinya ke kamu, atau apa sih isi hati dia ke kamu yang ingin dia sampaikan. Kamu mungkin udah tahu sosok spesifik yang ingin kamu tahu isi hatinya buat kamu ketika kamu buka deck ini. So kita langsung aja di sini lihat deck kedua, isi hatinya buat kamu. Okay. Sekali lagi ini bisa jadi mantan istri, mantan suami, gebetan, atau siapapun yang kamu ingin ketika kamu ambil deck 2 ini atau pilih deck 2 ini. Oke, okay? Here we go. Deck 2, isi hatinya buat kamu. Oke. Di the bottom of the deck ada di High Priestess. Pertama di sini ada the Devil. Wow. Kemudian ada Seven of Swords. Page of Cups.
Queen of Cups. Deck kedua, siapa orang ini? Kamu udah tahu siapa orangnya? Seperti yang aku bilang tadi, dia isi hatinya buat kamu. Dia sangat-sangat addicted ke kamu. Okay? Dia masih mikirin kamu hingga detik ini kamu nonton video ini. Dia udah kayak kecanduan dengan kamu, aku ngeliat di sini. Oke, dia kecanduan banget. Tapi for some reason, untuk alasan tertentu mungkin kalian menyudahi komunikasi kalian. Bisa jadi karena kamu ngerasa dia nggak ngasih kepastian. Mungkin karena kamu ngerasa dia nggak milih kamu. Intinya di sini ada alasan khusus ya. Kenapa kamu berhenti berkomunikasi dengan orang ini atau memilih untuk menghindari orang ini? Oke. Mungkin di sini kamu terhubung dengan water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer, doesn't have to be, okay. Tapi yang jelas dia masih sangat memikirkan kamu, dia belum bisa move on dari kamu. Aku ngerasa dia sayang banget sama kamu, makanya dia mungkin melalui readingan ini aku bisa menyampaikan ke kamu bahwasanya aku nggak bisa move on dari kamu. Hello, knock knock gitu. Walaupun mungkin let's say mungkin kalian udah nggak komunikasi lagi, kemudian kamu ngerasa nggak mungkin mbak, dia aja cuek sama gue, dia nggak peduli gue sakit atau enggak, dia udah ninggalin gue. No guys, the Seven of Swords di sini, dia cuman acting like this person is, dia cuman acting dia itu kuat, tidak tergantung gender, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Dan itu yang jadi kendala di sini. Orang ini nggak bisa jujur dengan perasaannya sendiri ke kamu. Dia kayak gengsi banget gitu loh, kayak bisa jadi dia terluka berat, sehingga dia nggak mau terluka lagi dan takut untuk menghubungi kamu karena takut terluka kamu akan nolak dia. Deck kedua, oke. Di antara itulah, karena di sini ada kartu Page of Cups sebagai saran kamu. Kamu disarankan di sini untuk ngasih kesempatan lagi sama orang ini, atau mungkin kamu ingin reaching out to this person, kamu ingin menghubungi orang ini, kamu mungkin ingin nelfon orang ini untuk memastikan apakah dia baik-baik saja mungkin, atau sekedar menjaga komunikasi baik. Karena ada Queen of Cups di sini. Aku ngerasa ketika kamu di sini memutuskan untuk membangun komunikasi lagi, atau memberikan kesempatan lagi sama dia, atau membuka diri sama orang ini, dia akan meniru kamu. Queen of Cups. Orang ini punya isu, aku lihat. Orang ini punya isu, oke. Kayak dia menunggu kamu untuk menunjukkan bahwasanya kamu juga tertarik ke dia gitu loh, sehingga dia nggak ngerasa diabaikan, dia nggak ngerasa ditolak, oke. Atau bisa jadi ada Capricorn di sini yang sangat-sangat kecanduan dengan kamu nih, deck kedua, oke. Dia nggak bisa move on dari kamu. Orang ini kesulitan banget ngelupain kamu, deck kedua. Aku ngerasa ini orang sayang banget sama kamu. Mungkin kalian udah saling nyaman dengan satu sama lain, tapi kesulitan untuk benar-benar mengekspresikan soal betapa pentingnya kehadiran satu sama lain gitu loh. Oh my god, ada Nine of Swords. This person really, orang ini deck kedua nggak bisa tidur. Aku ngerasa dia udah di tahap stres. Aku ngerasa kamu butuh menghubungi orang ini just to make sure, untuk memastikan bahwasanya dia baik-baik aja. Aku ngerasa mungkin dia lagi stres ya. Jadi gara-gara gue dia stres mbak, enggak gitu juga sih, tapi kamu ada salah satu trigger dia untuk, let's say ada anxiety attack, let's say, atau bisa jadi dia stres. Aku nggak bilang kamu bikin dia stres loh ya, tapi kamu adalah salah satu penyebab juga dia sampai nggak bisa tidur, karena dia udah kecanduan banget dengan kamu di sini, okay? Tapi dia nggak bisa mengekspresikan secara terbuka, secara lugas, secara konkret bahwasanya dia ingin kamu di sini, deck kedua. Dan aku ngeliat harus kamu di sini yang ambil aksi, tidak tergantung gender, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Oke, ada Page of Cups di sini. Emang harus kamu yang
taking action. Aku ngeliat di sini harus mengambil aksi. Let's say ingin menghubungi orang ini, nge-text misalnya, oke? Atau memulai menunjukkan bahwasanya kamu juga tertarik loh sama dia gitu loh, oke? Atau mungkin selama ini kamu nggak tahu bahwasanya orang ini suka sama kamu. Bisa jadi ini teman dekat kamu yang kamu ngerasa enggak, kita fine-fine aja mbak, kita sahabat. Tapi bagi dia enggak, oke? Wow. Ya, orang ini sangat-sangat ingin hubungan yang stabil dengan kamu. Aku ngerasa dia ingin memiliki kamu. Dia ingin memastikan bahwasanya kalian berdua bisa menjalin hubungan yang saling fokus dengan satu sama lain. Seperti yang aku bilang tadi, ini kalau misalnya orang ini nggak dikontrol ya, sifat addictednya, dia itu bisa jadi nggak balance loh dengan kamu. Kayak dia bergantung banget sama kamu secara emosional. Itu sih, aku nggak tahu apakah orang ini ada isu soal psikologinya. Bisa jadi mungkin dia ada hal-hal yang berkaitan dengan mental orang ini yang mungkin bikin dia kurang capable in romance gitu ya. Bisa jadi kurang bisa ekspresif di asmara. So sarannya tadi, hubungi dia, take action, oke? Aku ngerasa orang ini, kalau misalnya kau nge-text dia bakal happy banget, oke? Aku tuh kayak itu ya, ingat lagunya. Aku nggak harus reference ke sana sih, itu lagunya kotor banget sebenarnya liriknya. Cuman kamu tuh kayak sumber healing bagi orang ini, oke? Dan aku ngerasa ada potensi di sini. Aku ngeliat ada potensi antara kamu dan orang ini bisa berkembang. Hubungannya menjadi lebih emotionally fulfilling. Kayak kalian tuh menjadi penyembuh bagi satu sama lain, Aku jadi ingat lagu Fix You-nya Coldplay. So ketika kamu ketemu dengan orang ini, atau ketika kalian nanti benar-benar bersama, ini bisa jadi hubungan yang hebat. Ini bisa jadi same sex relationship karena ada double queen di sini, Queen of Cups, Queen of Wands. Oke, absolutely great. Kita coba lihat tambahan pesan dari Oracle cards buat deck kedua. Healing family issues, soulmate, keep an open mind. So di sini ada healing family issues, ada soulmate, ada keep an open mind. So aku ngeliat deck kedua ini orang, mungkin salah satu alasan kamu nggak tertarik sama orang ini karena dia ini di luar kriteria kamu. Let's say mungkin dia nggak tipe gue mbak, dia tuh sahabat gue mbak, dia tuh bos gue mbak. Intinya ini orang keep an open mind. Dia berbeda dari kebiasaan kamu milih pasangan atau partner. Dan ada soulmate card di sini. Aku ngerasa kamu dan orang ini, seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian bersatu menjadi pasangan, bisa menjadi sebuah hubungan yang lebih fulfilling karena kalian akan saling memahami satu sama lain walaupun ada perbedaan yang signifikan. Bisa jadi ada perbedaan usia, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan latar belakang keluarga, kayak whatever the difference here, apapun perbedaannya di sini itu tuh nggak jadi masalah. Malah itu yang menyatukan kalian, kayak kalian saling memahami. Oh, kamu gitu ya, kalau aku gini gitu loh. Dia kayak mencoba comforting you, mencoba untuk membuat kamu nyaman. Very welcoming person. Ini orang benar-benar welcoming sebenarnya. Cuman kamu harus memberi orang ini waktu untuk healing dulu.
karena di sini ada kartu healing family issues. Mungkin dia sempat bercerai, let's say, atau di keluarganya sempat ada isu yang berkaitan dengan asmara yang kurang baik, so ada potensinya kamu dan orang ini untuk bersama. Kasih orang ini kesempatan untuk membuktikan ke kamu, kayak kamu perlu menuntun dia somehow, aku ngerasanya gitu. Oke. Wow, next, kita lanjut di sini untuk deck ketiga. Oke. Hai deck ketiga, apa kabar? Di sini kita coba lihat apa sih yang ingin dia sampaikan ke kamu, isi hatinya ke kamu. Ini bisa jadi untuk gebetan kamu, orang yang kamu pikirkan saat ini, oke? Atau bisa jadi mantan pacar, mantan istri, mantan suami, siapapun itu, kita coba lihat di sini, oke? Here we go. Di ketiga, isi hatinya buat kamu. Di ketiga, isi hatinya buat kamu. Hatinya buat kamu, deck ketiga. Di the bottom of the deck ada King of Pentacles. Kita buka dulu semua kartunya. Pertama ada The Empress. Wow. Death, the Sun card, Three of Pentacles, dia sangat menyayangi kamu, dia sangat mencintai kamu. Walaupun kamu berusaha untuk meninggalkan dia. Oke. Aku ngelihat di sini di ketiga ada beban yang sangat besar yang bukan menjembatani, yang menghalangi kamu untuk bisa bersama dengan orang ini. Oke. Kayak ada seseorang di sini yang pesimis bahwasanya, oh ini nggak bakal bisa berhasil, walaupun gue cinta sama dia, ini nggak bakal bisa terjadi. Intinya dia udah pesimis duluan dan mencoba untuk move on. Oke. Kamu mungkin di sini terhubung dengan Taurus, Leo, Earth sign, Virgo atau Capricorn atau Scorpio. Ada unconditional love di sini. Jadi walaupun kamu di sini udah meninggalkan dia, walaupun kamu di sini mungkin udah nggak mau lagi sama dia, oke? Atau mungkin kalian udah sama-sama, atau kamu mungkin di sini yang pesimis ya, di ketiga ya, dia tetap masih mencintai kamu. Oke. Sebagian besar mungkin kalian udah nggak bersama lagi. Wow, ini orang bener-bener deh, dia sangat sayang sama kamu. Dia sangat sayang sama kamu. Oke, itu yang ingin dia sampaikan ke kamu. Aku masih sayang sama kamu, aku masih cinta.
Walaupun kamu berusaha ninggalin aku, walaupun kamu di sini berusaha move on, tapi kamu tetap membekas di hati aku. Jadi bisa jadi kalian di sini udah cukup lama nggak komunikasi. Aku ngerasa ada keputusan yang cukup berat yang membuat kalian harus berpisah di sini, atau bisa jadi untuk nggak bersama. Dek ketiga, aku ngerasa kamu mungkin itu ya sebenarnya nggak mau ninggalin orang ini. Sebenarnya kamu nggak mau ninggalin orang ini, tapi mungkin orang ini belum bisa mengakomodir, belum bisa memberikan apa yang kamu mau. Aku ngerasa kamu pengen komitmen di sini sama orang ini, oke? Tapi dia nggak bisa ngasih itu sekarang. Dia nggak bisa kasih komitmen yang kamu inginkan, sehingga kamu di sini yang memutuskan untuk ya udah aku pergi dari kamu, aku minggat. Aku nggak bisa kalau bertahan dalam hubungan yang nggak ngasih aku kepastian kayak gitu. Walaupun itu berat, mungkin kamu juga sayang sama orang ini, oke? Dia juga sayang banget sama kamu. Jadi kalau misalnya memang ada di sini ya keputusan untuk berpisah, kamu mungkin ninggalin dia. Hingga saat ini dia masih sayang sama kamu. Dia belum ngelupain kamu sama sekali, walaupun kalian udah cukup lama mungkin gak berkomunikasi, oke? Keputusan yang berat, makanya aku bilang ini keputusan yang berat sebenarnya untuk meninggalkan orang ini sebelumnya, atau dia meninggalkan kamu, itu keputusan yang berat banget bagi dia. Dan dia ngerasa keputusan untuk berpisah itu necessary atau dibutuhkan. Kayak ada sesuatu yang gak bisa diberikan oleh orang ini kepada kamu, dan itu tuh bikin kamu kecewa. Okay. Tapi aku ngerasa hingga saat ini dia masih belum bisa sebenarnya memberikan hal itu ke kamu, belum. Aku nggak ngerasa eight of swords ini dia punya opsi, tidak. Tapi lebih ke kayak kendala eksternal, bisa jadi ada hal-hal tertentu di sini yang harus dia prioritaskan dulu ketimbang hubungan kalian, bisa jadi. Mungkin itu akan triggering banget bagi semua pihak. Jadi kalau misalnya gue bukan prioritas, itu gue jadi apa mbak gitu kan. Ya aku ngerti sih ketika kita nggak dijadiin prioritas, kemudian kita ini jadi apa gitu kan. Hanya saja yang aku lihat di sini, orang ini sebenarnya belum siap aja sebenarnya. Bukannya tidak siap, tapi belum siap sebenarnya untuk ngasih komitmen ke kamu di sini. Dek ketiga, oke? Ketimbang kamu di sini menyakiti diri kamu sendiri ya, berjauhan dari orang ini, karena aku ngeliat kalian mungkin saling sayang dengan satu sama lain, saling mencintai. Ketimbang kalian di sini menyiksa diri ya, karena aku ngeliat orang ini sebenarnya masih ingin bersama kamu. Bagaimana kalau misalnya kalian menunggu waktu yang tepat untuk bersama dan tetap bersama, walaupun mungkin gak ada tujuan spesifik yang ingin kalian raih, karena love will find a way. Kalau misalnya ini it is meant to be, it will be. Dan ketika aku ngeliat Three of Pentacles di sini, ketika kalian nanti semakin menyesuaikan dengan satu sama lain, the love grew and then grew gitu ya, cintanya semakin tumbuh, kemudian kalian nanti akan paham bahwasanya it's starting to be my priority gitu loh. Ketika kalian bisa menyesuaikan dengan satu sama lain gitu, tanpa harus berpikir tujuan khusus, Jadi sarannya di sini dek ketiga, kenapa kamu harus menyiksa diri ketika kamu ngerasa nggak bisa move on dari orang ini? Dan aku ngerasa orang ini pun sebenarnya belum bisa move on dari kamu. Dia masih sayang banget sama kamu. Nggak usah kamu maksain diri kamu dan diri dia untuk segera komit kalau misalnya kalian memang belum siap pada dasarnya untuk segera komit dengan satu sama lain. Bukan
kalian gak saling sayang, atau bukan karena kalian di sini gak saling peduli dengan satu sama lain. No, tapi karena memang ada prioritas lain mungkin yang harus kalian kerjain, dan aku ngerasa saling support dalam hubungan ini memang diperlukan. Oke? Wow. Ada good news di sini, Page of Wands, Three of Pentacles. So aku ngerasa kalian bisa sebenarnya menjalin hubungan yang lebih fulfilling. Okay? Apakah ada potensi sesuatu yang stabil, Mbak, antara kami berdua di masa depan? Ada. Seperti yang aku bilang tadi, akan bertumbuh, ya, rasa cinta, kemudian keinginan untuk saling memahami satu sama lain itu akan semakin tumbuh, dan itu akan menjadi kekuatan bagi kamu untuk sama-sama berjuang untuk membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius, atau memperjuangkan cinta satu sama lain. Aku ngeliat di sini deck ketiga. Oke. So kita lihat di sini oracle cards-nya buat kamu. Children, keep an open mind. True love. Oh my god. So ada kartu true love di sini deck ketiga. Orang ini sangat mencintai kamu. This is cinta sejati kamu. Inilah orang yang mencintai kamu, kamu cinta sama dia. Hanya saja mungkin dia belum matang secara emosional, ya. Dia belum, ada children card di sini, dia belum dewasa secara emosional untuk mengerti komitmen, untuk mengerti bahwasanya ada tanggung jawab dalam sebuah hubungan. Jadi kalian akan sama-sama bertumbuh, aku ngeliat. Oke. Keinginan untuk sama-sama bertumbuh di dalam hubungan itu sangat-sangat diperlukan di ketiga, dan aku ngelihat kalian bisa bersama pada akhirnya nanti. Ada keep an open mind di sini. So gak semua yang kamu bayangkan atau yang kamu proyeksikan terhadap pasangan yang ideal itu bisa kamu temukan dalam partner kamu atau jodoh kamu deh ketiga. Oke? Kamu memproyeksikan let's say Brad Pitt sebagai pasangan ideal kamu, tapi ternyata Tuhan ngasih kamu jodoh yang seperti ini gitu loh, atau orang yang mungkin orang ini berpotensi menjadi pasangan hidup atau partner hidup kamu, tapi ternyata dia nggak kayak Brad Pitt. Gimana dong? So ini yang dibilang kartu keep an open mind. Gak selalu sosok ideal yang ada di list kita sepenuhnya kita temukan dalam partner hidup kita nantinya. Gak akan nanti suami atau istri kita in the future mungkin gak nyangka dia bakal jadi suami kita, gak nyangka dia bakal jadi istri kita nanti. Gue sih berharapnya yang jadi suami gue itu ya Keanu Reeves, Mbak. Yang jadi bini gue ya siapa yang cantik? Terserah yang kamu anggap cantik lah. Oke? Chelsea Island atau siapapun itu. Oke? Gue sih berharap mereka yang jadi pasangan hidup gue. Kok yang datang dia sih? Nah, hal-hal surprising kayak gitu aku ngeliat yang akan terjadi antara kamu dan orang ini. Deck ketiga. Oke? So guys, ini adalah pilih kartu kamu untuk video kali ini. Aku harap video ini bisa membantu, bisa menghibur. Terima kasih udah nonton video ini, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video-video terbaru New Tarot Channel. Oke? Bye!